Ide-ide penting Umar bin Khattab pada masa Khalifah Rasulullah. Suatu ketika, datanglah seorang utusan dari Buzakhoh yang mewakili kaum Bani Asad dan Bani Gotofan kepada Khalifah Abu Bakar. Utusan itu menyampaikan untuk meminta perdamaian. Kepada utusan itu, Khalifah Abu Bakar memberikan dua pilihan, yaitu perang pengusiran atau perdamaian penghinaan. Pada pengambilan keputusan yang dihadiri para sahabat itu, Umar bin Khattab akan mengusulkan pendapat yang sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa tersebut, Jazirah Arabia sedang dilanda perang akibat murtadnya sebagian penduduknya. Bahkan, beberapa orang terang-terangan mengaku sebagai nabi, seperti Tulaihah, Al-Aswad Al-Ansi, dan Musailamah. Khalifah Abu Bakar dengan tegas memberikan perintah menumpas nabi palsu. Seluruh peperangan itu berhasil dimenangkan oleh pasukan Muslim. Utusan yang datang kepada Khalifah Abu Bakar itu adalah pengikut Tulaihah, nabi palsu yang sempat bertemu dengan Rasulullah. Pada pertempuran Riddah, Bani Asad yang didukung Bani Gotofan dikalahkan oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tulaihah, pemimpin Bani Asad itu lari ke Syria. Ketika Syria berhasil ditaklukkan, Tulaihah baru memeluk Islam secara penuh. Dan kemudian, Tulaihah beserta pengikutnya akan terlibat dalam pembebasan Persia di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di pertempuran Nahawan, Tulaihah gugur sebagai seorang syahid. Mendengar dua pilihan yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar, utusan dari Buzakhoh itu bertanya, "Mengenai perang pengusiran, kami telah mengetahuinya. Lalu, bagaimanakah yang dimaksud dengan perdamaian yang menghinakan?" Khalifah Abu Bakar menjawab, "Anting-anting dan keledai kalian dilepas. Kami mendapatkan ghanimah dari harta yang kami peroleh dari kalian. Kami menuntut diat atas orang-orang kami yang terbunuh. Dan orang-orang kalian yang terbunuh berada di neraka. Kalian akan dibiarkan sebagai kaum yang menggembala unta di padang pasir hingga Allah memperlihatkan pada khalifah pengganti Rasulullah dan kaum muhajirin perkara yang menjadi pandangan dan hukum yang menjadi sebab kalian diterima dan dimaafkan kembali." Mendengar penuturan Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Umar bin Khattab kemudian berkata, "Aku memiliki pandangan yang akan aku tunjukkan kepada kalian. Adapun tentang perang pengusiran dan perdamaian penghinaan, itu adalah baik sekali. Sedangkan kami mendapatkan ghanimah dari harta yang kami peroleh, dan harta kami yang dirampas dikembalikan, itu pun juga baik sekali. Sedangkan kami menuntut diat atas orang-orang kami yang gugur, dan orang-orang kalian yang terbunuh masuk neraka. Maka, sebenarnya orang-orang kita yang gugur atas dasar perintah Allah, mereka mendapat pahala dari Allah. Oleh karena itu, tidak ada diat untuk mereka." Semua yang hadir menyetujui pendapat dari Umar bin Khattab. Perbedaan pendapat pada masa sahabat merupakan bentuk ketinggian akhlak dan kemampuan dalam memahami ayat-ayat ilahiyah. Umar bin Khattab telah menunjukkan bagaimana beliau beberapa kali terlibat perbedaan pendapat dengan Khalifah Abu Bakar, namun tetap dalam bingkai adab sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Pada suatu hari, Khalifah Abu Bakar didatangi oleh dua orang, yaitu Uyainah bin Hisn dan Al-Aqra bin Habis. Mereka berkata kepada Khalifah Abu Bakar, "Wahai Khalifah Rasulullah, di tempat kami ada tanah yang mengandung garam, tidak ada rumputnya, serta tidak ada manfaatnya. Jika engkau berkenan menguasakannya kepada kami, barangkali kami akan membajak dan menanaminya. Semoga Allah memberikan manfaat setelah itu." Khalifah Abu Bakar meminta pendapat kepada para sahabat yang hadir. Saat itu, Umar bin Khattab tidak hadir. Para sahabat selanjutnya memberikan pendapatnya kepada Khalifah Rasulullah. "Kami berpendapat, Anda bisa menguasakan tanah itu kepada mereka berdua. Semoga Allah memberikan manfaat kepada tanah itu setelahnya." Khalifah Abu Bakar As-Siddiq segera menuliskan surat keputusan untuk menguasakan tanah itu kepada Uyainah bin Hisn dan Al-Aqra bin Habis. Dalam surat tersebut, Khalifah Abu Bakar mencantumkan nama Umar bin Khattab. Kedua orang itu pun mendatangi Umar bin Khattab dan memintanya sebagai saksi. Mereka datang dan mendapati Umar bin Khattab sedang merawat untanya. Mereka berkata kepada Umar bin Khattab,
Sesungguhnya Khalifah Rasulullah menjadikanmu sebagai saksi dalam surat ini. Kami bacakan padamu, atau engkau sendiri yang membaca? Umar menjawab, Aku tetap dalam keadaan yang seperti kalian lihat. Jika kalian mau, aku akan membacanya sendiri. Jika kalian mau, tunggulah aku selesai, sehingga aku bisa membacanya. Mereka berdua menjawab, Biarkan kami yang membacakannya untukmu. Ketika Umar bin Khattab mendengar isi surat itu, beliau langsung mengambil tangan mereka berdua dan meludahinya, kemudian menghapusnya. Umar berkata kepada mereka berdua, Dahulu, Rasulullah telah memikat kalian ketika Islam masih terhina. Kemudian, Allah menguatkan Islam. Pergilah kalian dan bekerjalah dengan keras. Allah akan memperhatikan kalian jika kalian juga memperhatikannya. Setelah kejadian itu, Uyainah dan Al-Aqra kembali kepada Khalifah Abu Bakar. Mereka mengadu kepada Khalifah. Demi Allah, kami tidak tahu sebenarnya engkau khalifahnya ataukah Umar? Khalifah menjawab, Tidak, bahkan dia khalifahnya kapanpun dia mau. Tidak lama kemudian, datanglah Umar bin Khattab dengan ekspresi wajah yang terlihat marah. Kepada Khalifah, Umar bertanya, Beritahukan kepadaku tentang tanah yang engkau kuasakan kepada mereka berdua. Apakah tanah itu milik pribadimu, ataukah milik semua kaum muslimin? Khalifah Abu Bakar menjawab, Milik semua kaum muslimin. Umar pun bertanya lagi kepada Khalifah, Apa yang membuatmu menguasakan tanah itu kepada mereka berdua dan tidak memperhatikan kaum muslimin lainnya? Khalifah Abu Bakar menjawab, Aku sudah bermusyawarah dengan orang-orang di sekelilingku dan mereka menyetujui hal itu. Umar berkata dengan nada menyanggah, Jika engkau meminta bermusyawarah dengan mereka yang berada di sekelilingmu, semua kaum muslimin juga berhak diajak bermusyawarah dan dimintai kerelaan. Khalifah Abu Bakar pun berkata kepada Umar bin Khattab, Sungguh, aku telah mengatakan kepadamu bahwa dalam hal ini engkau lebih kuat daripada aku dan engkau telah mengalahkanku. Setelah mendapatkan keberatan dari Umar bin Khattab, keputusan penguasaan tanah itu pun dibatalkan. Pada era Khulafaur Rasyidin, keputusan penting diambil berdasarkan musyawarah para sahabat. Pada Perang Yamamah, banyak di antara sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam pertempuran. Melihat situasi itu, Umar bin Khattab memberikan usulan kepada Khalifah Abu Bakar. Banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam Perang Yamamah. Aku khawatir banyak penghafal lainnya yang gugur di tempat-tempat pertempuran melawan kaum kafir. Sehingga banyak sekali bagian Al-Quran yang hilang. Aku berpendapat sebaiknya engkau menghimpun Al-Quran. Khalifah Abu Bakar menjawab, Bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Umar bin Khattab berkata, Demi Allah ini baik. Khalifah Abu Bakar menyetujui usulan Umar bin Khattab dan menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pelaksananya. Kepada Zaid bin Thabit, Khalifah Abu Bakar menyampaikan, Sesungguhnya engkau adalah pemuda berakal. Kami tidak meragukan amanah dan hafalanmu terhadap kitab Allah. Dahulu engkau juga seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telusurilah Al-Quran dan kemudian himpunlah. Ketika mendapatkan perintah itu dari Khalifah Rasulullah, Zaid bin Thabit berkata, Demi Allah, jika mereka membebaniku untuk memindahkan gunung, hal itu tidaklah berat ketimbang bila engkau memerintahkanku untuk menghimpun Al-Quran. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.